Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Erwin Bedil ya. Ini malam ini aku mau coba bikin tutorial untuk perakitan PCB yang udah kita bikin ini ya. Ini udah kita cek pressure-nya. Jadi kita isi angin sedikit untuk mengetahui kebocoran pada angin yang masih di bawah 1000. Nah, biasanya ini terjadi kebocoran di bagian valve yang akan keluar lewat laras. Itu biasanya akan keluar kalau anginnya tinggal sedikit, biasanya ngecun kayak gitu ya. Kalau ini insya Allah udah aman, udah nggak ngecun, jadi tidak ada kebocoran di pressure rendah. Jadi selain pressure rendah, pressure tinggi juga akan ada pengecekan sendiri gitu ya. Ini kita cek di pressure rendahnya, nanti kita cek lagi di pressure tingginya. Itu ada kebocoran gak lewat dinding atau lewat yang lain gitu. Jadi selain pressure tingginya aman, pressure rendah ini juga jangan sampai bocor. Nanti malah bikin senapannya angin habis atau ngecun biasanya kayak gitu ya. Jadi kita amankan semuanya. Ini part-partnya udah kita siapkan ya. Ini ada tadi set levernya. Nah, ini udah tinggal kita rakit. Nah, ini ada larasnya ya, laras sudah kita kasih cincin di depan untuk pengunci serombong ya itu. Ini kita pasangnya seperti ini nanti. Ini masih kotor, masih belum tak bersihkan ya, nanti tapi ini kita pasang serombong tengahnya dulu gitu. Nah, kita pasang serombong tengahnya. Aduh, maaf ya ini agak belum jadi, soalnya masih baru pertama kali aku bikin video tutorial kayak gini ya. Ini bagian serombong tengahnya harus kita pasang dulu gitu. Nah, ini kita pasang udah pas, baru kita pasangkan laras fullnya ya. Ini tak fokusin dulu ya, sudah kelihatan aman. Ini larasnya kita pasang lewat depan ya, di lubang transfernya kita usahakan di bawah ya. Jadi sebelum pemasangan biasanya udah aku tandain, habis ini aku tunjukin untuk tandanya. Ini kita pasang dulu. Nah, jadi seperti ini ya, agak seret-seret dikit ya, tapi bisa masuk, jadi biar nggak oblak juga. Nah, di bagian sini ini ada titik dimana aku kasih tanda untuk bagian yang atasnya ini lurus dengan transfer ya. Jadi misalkan kita pasang itu ada udah kelihatan, oh transfernya di bagian bawahnya, ini yang lurusan atasnya gitu. Nah, kita buka pengunci laras yang paling belakang ini yang lurus transfer. Nah, ini nanti untuk kita cek lurus atau tidaknya pemasangan laras itu, transfernya udah pas atau belum gitu ya, untuk mempermudah aja sih sebenarnya kayak gitu. Nah, seperti itu nanti akan kelihatan lewat lubang itu, nih bagian tandanya ya. Lanjut ya, lanjut. Nah, ini kita pasang strombol bagian belakang. Ini udah kita sok pakai teflon supaya nggak otek-otek gitu, karena aku nggak mau pakai pangkon ya. Untuk pangkon rel telenya aku nggak mau pakai pipa ya, serombong kita pakai as supaya dia memang lebih kuat. Kalau pakai pipa takutnya nanti penyot, nanti nggak lurus ya gitu. Nah, ini kelihatan kan tadi yang aku tandain dari lubang sini, misalkan kita geser akan kelihatan. Nah, itu transfernya tuh. Habis itu kita putar, kita paskan dulu. Kalau sudah pas ya, ini udah pas ya, biasanya tak kasih o-ring bagian biar nggak bocor itu. Tapi untuk coba-coba untuk ini, untuk kita tes nggak masalah, nggak kita pasang dulu gitu ya. Kita rapikan, kita pasang, kita keraskan pakai kunci L ya. Jadi kita rapetin dulu semuanya. Seperti ini kita rapetin. Nah, kalau sudah rapet nih, nah, udah aman kan, udah kelihatan. Ini untuk pengunci magazinnya ya, harus kita kasih sedikit keluar untuk mengunci magazin. Setelah itu kita pasang ini pelindung pipi ya. Nah, ini kita harus pasangnya barengan sama ini set lever ya, karena bagian penutupnya ini untuk pelindung pipi ini kita bikin
tutup buntu ya, jadi nggak bisa kita pasang kalau nggak kita pasang barengan, jadi kita masukkan lewat dalam kayak gini. Nah, nanti kalau kita pasang set livernya dulu, penutupnya nggak bisa kita pasang gitu. Kalau kita pasang penutupnya dulu, set livernya juga nggak bisa dipasang gitu, jadi kebolak-baliknya ya tuh. Setelah itu kita masukin sini ya, kita masukin ke chamber, tusuk mimisnya sama set livernya ya, kita luruskan, terus kita kunci nanti. Nah, kelihatan kan, kita luruskan dulu. Kalau sudah lurus, kita kunci pakai tangan dulu, nanti kita rapetin pakai kunci L ya. Jadi kita paskan. Nah, kalau sudah lurus, sudah pas, nanti kita puternya enak. Kita putar sampai ya serasa mentok dikit, baru kita pakai kunci L untuk kita rapetinnya. Nah, seperti ini, nggak perlu rapet-rapet ya, nanti bongkarnya susah. Jadi secukupnya aja, itu secukupnya aja biar gampang nanti kalau misalkan mau bersihin mau apa, lebih gampang. Nah, setelah itu, setelah selesai ya, kita kasih untuk mendorong ya, ini mur untuk mendorong pemukul ya, pemukul supaya biar dia bisa ketarik mundur ya. Ini fungsinya seperti ini, dia nyantol ke situ dan akan mendorong pemukul ke belakang. Itu kita pasangnya di bagian sini, ini tak tunjukin. Sorry, nah ini kita tunjukin ya, lubangnya bagian situ, kelihatan kan. Nah ini kita coba pasin dulu. Nah ini di sini, di bagian ini kita pasang mur atau baut ya, aku suka kebalik kalau ngomong yang ini. Nah, ini kita pasang aja di sini ya, sama aja kita pasang. Ini juga jangan terlalu rapat ya, secukupnya aja, nanti susah untuk bongkarnya kadang-kala kalau terlalu rapat ya. Kalau udah semuanya kita pasang pemukul ya, memukul, waktunya kita pasang pemukul. Ini kita mundurin dulu untuk tutup sandaran pipinya. Nah, ini untuk sandaran pipinya kita mundurin dulu. Makanya tadi nggak kita pasang dulu ya penguncinya ya, mur penguncinya belum kita pasang dulu. Masukin ini pemukulnya situ, kalau udah masuk, nah ini udah pas, tinggal kita kasih mur untuk picu ya, mur pemukul. Nah ini udah beres, kita puter-puter pakai tangan aja dulu. Kalau serasa udah agak keras, kita pakai tang ya. Ini udah kita posisikan rapatnya itu udah lurus ya, jadi nggak perlu takut kalau misalkan mences gitu, jadi udah pas. Ini pernya kita pasang juga, kita masukin. Nah, pernya nggak usah terlalu panjang karena powernya udah gede banget. Kalau terlalu panjang nanti keras malahan. Kita pasangkan untuk mengganjal setelan per hammer ya. Terus kita tutup bagian belakangnya. Nah ini tutup belakangnya sekalian setelan pernya. Nah untuk bagian ini karena triggernya belum terpasang ya, nah ini perangkat triggernya belum kita pasang, nanti kita pasangnya belakangan. Kita kunci dulu bagian sampingnya satu aja, kita kunci. Ini pakai mur L juga ya, ini agak kepanjangan sebelahnya sebenarnya, kita pasang di sini dulu nggak masalah. Nah kita rapetin supaya dia nggak lepas aja sih sebenarnya itu. Kalau sudah selesai, ini yang sebagian sisinya nggak usah dulu, nggak apa-apa ya, ini nggak terlalu rapet, aman sih. Jadi untuk kita kunci biar nggak lepas aja. Nah, setelah dirasa udah cukup, baru kita pasang triggernya. Nah ini mekanismenya sudah jalan ya, udah bisa digeser-geser ya, udah bisa digeser-geser. Kita kunci bagian pelindung pipi, ini kita kunci. Nah, biar dia nggak geser-geser, ganggu. Kalau geser-geser kita raciknya nggak enak, jadi kita pasang dulu, kita rapetin semuanya. Bagian depannya, jadi pakai dua pengunci ya, jadi lubang yang paling belakang sama lubang bagian pengunci laras itu kita lubangin aja, tapi tidak untuk mengunci pelindung pipi, hanya kita lubangin saja supaya tidak mengganjal. Nah ini kita pasang mekanisme trigger bagian depan ya. Ini kita harus pas ya, kalau nggak pas dia nggak bisa masuk. Nah ini lo copot kan,
Nah ini kita kendorin dulu sebentar, habis itu kita pasin lagi. Kalau udah pas nanti enak pasangnya tuh. Nah seperti ini kita kan udah enak. Nah ini kita rapetin sampai full ya, sampai full. Dan kalau udah memang dirasa full, cukup, jangan terlalu rapat gitu. Jadi nanti takutnya malah dol. Sebenarnya sih aman kalau kuningan, gak kayak dural ya, dia lebih kuat untuk tahan dolnya. Ini mekanisme trigger bagian belakangnya. Trigger belakang kita kunci pakai obeng min ya. Ini murnya skrupnya pakai obeng min, ini gampang, yang penting dipegangin pakai tangan ini, dia nggak lepas ya. Diusahakan udah lurus, jadi jangan, kalau seret jangan dipaksa ya, berarti tidak pas itu. Jadi kalau udah memang pas, enak, dia pasti masuknya enak. Kita putar perlahan aja dia udah masuk. Ini kita setel bagian sampingnya biar nggak terlalu kendor. Nah, udah beres, ini udah bisa jalan ya, udah bekerja dia. Kita kokang bagian depannya, kita tekan triggernya, udah dia belakangnya udah ngangkat. Jadi untuk mekanisme triggernya sudah bagus gitu ya, seperti ini udah selesai semua ya. Tinggal kita lanjut untuk pemasangan cancel kokang. Ini pemasangan cancel kokangnya ya, seperti ini. Kita pakai kunci L juga di sini ya, kita rapetin. Kalau yang ini aman sih, kita rapetin full ya, nggak apa-apa sampai full. Nah setelah terpasang seperti ini untuk cancel kokangnya, kita cek. Nah ini udah nggak ganggu ya, jadi dia nggak keras. Cancel kokangnya lancar, udah beres ya, kita lanjut. Nah ini untuk setelan pernya kita cek juga, dia udah beres, nyaman ya, nggak keras. Terus kita lanjut ke pemasangan cantelan untuk apa ya kita namainnya ya, aku bahasanya suka bingung sih. Kita namain cantelan untuk set lever gitu aja ya, lebih gampang ya. Jadi cantelan untuk memudahkan kita untuk kokang set levernya, ini kita rapetin aja. Jadi ini juga kita rapetin full ya gitu. Jadi udah beres, udah kepasang, kita pasangkan popornya. Nah dari sini saya baru paham kalau ternyata kamera saya ngezoom ya. Dari tadi kita cari angle-nya susah, ternyata ngezoom. Nggak apa-apa sih ya, udah sampai segini juga mau kita balik bikin video lagi juga lama ya. Baru pertama kali juga aku bikin tutorial kayak gini ya, jadi masih bingung ya. Kita kunci popornya satu aja cukup, pakai kunci L juga, jadi biar kelihatan lebih rapi aja sih gitu. Nah kita rapetin, kalau popornya kita harus rapetinnya full, jangan takut dol, karena kita pakai murnya juga besi, bagian dalamnya juga kita pakai monel dan kuningan, jadi nggak rawan dol gitu. Nah ini penampakannya sudah beres, kita tinggal pasangkan serombong depan ya. Nah ini kan udah cantik unitnya. Nanti kita pasang serombong depannya. Oh iya, ini dulu penutup mano. Nah ini variasi aja sih, dan kalau dipasang memang kelihatan lebih oke nanti kalau udah kita finishing ya. Jadi unit ini sebelum kita finishing ini kita pasang semua, kita rakit, kita cek lagi semuanya, kebocoran dan lain-lain itu. Jadi biar nanti nyampe sananya udah oke. Kita tes akurasinya juga sebelum kita cat seperti ini ya. Nah setelah semuanya beres ya, ini unitnya kita finishing, nanti kita pasang sepatu di bagian belakangnya juga ya, namanya sepatu ya. Ini untuk pengisiannya di sebelah samping ya, di jempol. Nah itu triggernya empuk, jadi nggak keras nih. Aman kan? Nah
Ini masuk track 1, kita coba tekan triggernya dan dia lancar banget. Nah, lancar banget nih, udah oke. Ya teman-teman, ini videonya hanya seperti ini saja, masih serampangan, dan kita coba untuk dubbingnya masih berantakan juga. Mohon di komen nanti untuk kedepannya supaya lebih baik. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.